Selamat sore. Hari ini kita mau review makanan di Toro. Ini warung ploso ya. Dulu kita pernah bikin konten di sini juga review makanan ini. Tapi hari ini spesial, kita review bersama anggota dewan dari Partai Kebangkitan Bangsa, Mas Denny Septivian, DPRD Jawa Tengah. Nah, monggo nanti dirasakan kuliner yang ada di Purwodadi, Mas, yang di Kecamatan Toro, sehingga kita tahu bagaimana pendapatnya dan potensinya apa nanti. Ya. Ini bisa diklipkan atau Oh, klipnya. atau dipegang juga nggak apa-apa. Terus langsung nih ngomong nih. Oke, Kan monggo belum ngicipi. Ya ini dicicipi dulu. Nanti baru kita perkenalan. Oke. Itu di-cut itu ya? Atau gimana? Langsung Nggak, makan nggak apa-apa. Ini dicoba kita. Langsung ya. Nggih. Ini saya nyoba rica-ricanya dulu ya. Iya. Rica-rica entok. Ini ya banyak ditemuin di beberapa tempat sih. Tapi koyone kok di sini sing jadi unggulan rica-rica mentoknya. Ini tak coba dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Ini jadi salah satu rica mentok sing menurut saya layak untuk dijadikan favorit. Tak nasi sih. Pedesnya nggak terlalu pedes, jadi cukupan pedesnya. Dan rempahnya ini kerasa banget. Artinya apa namanya? Masaknya ini pasti real time. Bukan nget-ngetan gitu ya. Real time, seger, masih seger. Dan menurut saya ini salah satu rica mentok sing layak untuk di apa namanya, dikunjungi di wilayah Grobogan sini. Ini di Toroh nih ya, arah ke Solo sana tuh ke Solo. Kalau dari Grobogan, dari kota berarti sini kanan jalan, dari setelah kota Kecamatan Toroh. Nah ini lumayan, dan menurut saya layak lah disandingkan sebagai salah satu favorit masakan di Grobogan ini. Rica-ricanya layak dicoba. Saya coba yang lainnya lagi. Ini adalah udang kali. Udang kali nih. Udang kali, Mas. Ini udang kali nih. Udang kali ini jarang banget ini. Udang kari jadi masakan warungan. Karena memang udang sekarang agak susah ya kalau di udang sungai gini nih. Coba lagi deh. Bismillah. Kan? Juara kalau ini. Hampir sama tadi rica-ricanya. Pedesnya pas, dan level rempahnya kerasa banget. Jadi nggak yang bikin enak gitu. Udang kali, udang sungai, ini salah satu yang menurut saya makanan yang jadi alternatif bagi kalian yang alergi terhadap masakan laut. Saya ini alergi loh. Alergi, maksudnya nek kena makanan laut sedikit aja biasanya langsung bentol-bentol. Tapi sebenarnya ya doyan nek makan udang itu. Tapi kan nggak boleh terlalu banyak, ini aman lah kalau dari sisi alerginya, karena kan makanan laut ya. Bukan makanan laut, sorry. Ini kan dari sungai, air tawar. Sungai di Grobogan ini sebenarnya punya banyak potensi. Tapi memang ini perlu dikelola dengan baik. Perlu harus ada revitalisasi di sana. Tidak hanya revitalisasi fisik ya, tetapi dari sisi biota lautnya, biota sama habitatnya ini kudu dikembalikan lagi sebagai habitat yang ramah buat tumbuhan dan juga binatang di sungai itu gitu loh. Ya, ini kita harus refresh lagi karena banyak yang tidak melihat sungai hanya sebagai tempat
pembuangan sampah. Itu yang menurut saya harus diperbaiki dari sisi perspektif sama mindset kita gitu loh. Sungai itu harus dipelihara, bagian dari kebudayaan kita ini dari zaman dulu itu kan sebenarnya kebudayaan sungai loh. Kita kalau lihat sepanjang sungai gede-gede yang ada di, saya nggak ngomong Jawa lah, saya nggak ngomong Indonesia dulu, di Jawa ini kan peradaban sungai itu kan jadi sebenarnya, jadi dulu kan ini jadi alat lalu lintas ya, lalu lintas transportasi gitu kan. Kalau kita lihat di sungai-sungai gede, kalau yang lewat Grobogan itu misalnya di Serang atau yang di mana Lusi gitu kan, itu kan banyak ditemukan. Sebenarnya kalau kita lacak itu kan peradaban itu, peradaban masa lalu yang sebenarnya muncul dari, kita lihat misalnya kemunculan beberapa adanya peninggalan misalnya makam-makam para wali, para ulama gede yang dikenal di wilayah Grobogan sini itu kan banyak di pinggir-pinggir sungai gitu loh. Nah ini makanya yang kita harus kita sebenarnya bisa melihat bahwa itu ternyata sungai itu juga bagian dari kultur kita, bagian dari peradaban kita yang saya kira itu harus dikembalikan, direvitalisasi lagi sebagai sebuah sentrum peradaban. Ini ngomong makanan tapi malah ngomong peradaban. Makan aja dulu kita. Pusing. Biar nggak sepaneng. Biar nggak sepaneng. Udangnya, bro? Nih, cobain ya. Mungkin ini bisa agak di depan. Ini nggak? Nyanyi soalnya lewatnya kenceng-kenceng banget ini. Nah, kemudian gini Mas, ini warung UMKM gitu. Kemudian pasti orang yang mencari udang, urang kali, kemudian yang memelihara entok, ini kan pasti masyarakat desa yang tidak punya bisnisnya secara besar gitu ya, kapitalis besar gitu. Kira-kira tadi Mas, kalau dari Prodedi ini kan pasti sekitar produk dari Gedung Ombo, kemudian mengalir di Sungai Serang, itu ada banyak ikan nilanya juga. Nah ini pasti dari apa namanya, produk Sungai Serang yang berasal dari Waduk Gedung Ombo. Dan ini juga pasti dari Sungai Serang. Iyalah, kan dekat dari sini kan. Kemudian entok itu juga kan dipelihara dekat kali Mas, nggak mungkin kalau jauh dari air karena dia hewan yang suka apa namanya, kecek lah. Tempat lembab. Apa yang harus bisa dilakukan Mas untuk memelihara sungai tadi dan UMKM kecil semacam ini kira-kira? Jadi gini, kalau kita ngomong desa sama UMKM itu kan sebenarnya kan nyambung. Artinya apa? Kalau kita ngomong Indonesia secara keseluruhan ya, Indonesia itu sebenarnya kan desa global. Kita ini bagian dari desa global. Nah, Indonesia tentu nggak mungkin ada kalau tidak ada desa-desa ini. Jadi memang kita ini tumbuh dari desa. Masyarakat yang metropolis seperti di Jakarta, seperti di Surabaya, di Semarang, itu pasti muncul dari desa. Sampai sekarang pun ketergantungan masyarakat urban itu juga tergantung dari suplai dari desa. Nah, apapun itu mulai dari konsumsinya, konsumsi termasuk juga sampai kalau kita mau ngomong konteks ketenaga kerjaan itu juga suplainya juga dari desa gitu loh. Nah, saya kira memang kalau kita ngomong UMKM sebenarnya desa ini yang seharusnya harus mulai dijadikan pusat atau sentrum pertumbuhan perekonomian. Tidak hanya melulu harus di kota, gitu, tapi juga itu harus di desa. UMKM itu kan banyak di desa dan jenisnya ya, usahanya, dan kuliner ini salah satunya saja sebenarnya. Makanan seperti ini, warung ini kan bagian dari kuliner, ini merupakan salah satunya aja. Nah, menurut saya disitulah peran dari pemerintah
Ya pemerintah itu kita bisa ngomong pemerintah desa, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten sampai pemerintah pusat. Sekarang ada dana desa gitu misalnya. Minimal 1 miliar setahun yang tiap hari digelontorkan melalui APBN. Belum lagi yang melalui APBD provinsi, belum lagi yang melalui APBD kabupaten. Nah, itu sebenarnya kalau pengelolaannya bagus dan itu berorientasi pada pertumbuhan masyarakatnya di desa itu, saya kira kebangkitan perekonomian itu munculnya dari desa. Rebound desa sebagai sentrum pertumbuhan ekonomi sebenarnya bisa dilakukan gitu. Itu dari situ sebenarnya menurut saya. Dan itu bukan sesuatu yang nggak mungkin, itu sangat mungkin. Makanya kita ngomong, dan itu tidak lepas dari kebijakan politik, pasti ngomong kebijakan politik. Dan dana desa ya yang muncul mulai dari 2014 sampai sekarang itu misalnya, itu kalau nggak ada kebijakan politik ya nggak akan mungkin. Undang-undang desa itu kan produk politik ya, produk politik. Dan kalau kita ngomong politik ya berarti di situ ada partai politik dari berbagai macam partai politik yang ada di parlemen lah, itu bersepakat untuk membuat undang-undang desa segala macam. Dan saya kira ya itu makanya penting kita di tahun politik seperti ini terlibat juga, karena bicara tentang kebangkitan ekonomi desa, bicara tentang UMKM ya tidak lepas dari, karena politik, kita ngomong politik, kita ngomong pemilu itu kan bicara tentang perspektif, visi misi pemimpin-pemimpin kita gitu ya. Ya DPR, DPRD, dan terutama pimpinan-pimpinan di eksekutif ya, di presiden, di bupati, ya, di wali kota, di gubernur kan gitu. Itu makanya penting untuk kita bicara tentang politik itu gitu. Ya politik yang untuk kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk kepentingan individu per individu. Nah, ini Mas belum dicoba kalau Mas ini. Oh ya, ini apa sih? Oh, mendoan ya. Mendoan ini kudunya keluar pertama tadi ya. Oh gitu. Memang agak lama ini tadi warungnya. Nggak apa-apa. Keluar pertama sebelum kita makan gede, biasanya mendoan dulu. Tapi nggak apa-apa juga. Tapi kalau mendoan di sini tuh beda dengan mendoan yang ada di Banjarnegara. Mendoan ini tuh lebih Semarangan. Iya. Lebih Semarangan. Artinya kering gitu kan, digoreng kering dan crispy gitu loh, crispy. Ya kayak tempe goreng biasa, tempe goreng tapi ada bumbunya, ada selimutnya. Standar sih kalau menurut saya mendoan di mana-mana ya. Kalau yang bikin menarik itu ya tadi itu udangnya. Udang apa namanya nih? Udang tali, Wak. Udang enggak, maksudnya dimasak apa? Masaknya apa nih? Udang dimasak rica-rica ya kelihatannya. Iya. Nah, kayak macam gitulah, sama rica-rica entoknya ini. Favorit nih. Layak jadi tempat. Nah, kemudian Mas Denny perkenalkan diri sama Mas ini. Oh, belum pada kenal ya? Iya, belum pada kenal ini. Perkenalkan diri sama Mas Denny. Iya, udah ngomong banyak tapi belum pada kenal. Iya. Saya itu, nama saya jelas, nama saya Denny Septivian. Saya sekarang ini di Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, dari fraksi Kebangkitan Bangsa. Dari fraksi Kebangkitan Bangsa. Ya, ini nanti ini ngomong politik lagi terus terang. Karena tahun politik di 2024 ini kan tahun politik ya. Karena masih ada penugasan dari partai untuk harus mengabdi lagi di sini ya. Saya meneruskan pengabdian nanti di 2024 nih, 14 Februari nanti ada pemilihan. Saya akan bertarung lagi untuk di 2024. Ya, mudah-mudahan sih inilah ya, bisa sama-sama lagi kita di sini biar bisa nongkrong-nongkrong terus, makan. Diberi amanah lagi Mas Denny. Dan saya yakin pasti Mas Denny orang yang amanah, karena saya kenal waktu beliau sebelum jadi anggota dewan malah masih jadi aktivis ya? Aktivis gitu. Suka demo. Bantu beliau dulu di yayasan PHBI ya Mas ya.
YLBHI sama PBHI, PBHI. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi sering memberikan bantuan hukum sama teman-teman aktivis yang kena kasus hukum, litigasi maupun non litigasi, kadang biasanya dibantu sama sini. Jadi track record itu sangat penting bagi saya, bagi mungkin juga teman-teman pemirsa yang juga punya hal yang sepaham gitu. Ya sih, saya kira gini loh, saya nggak terlalu gini, kalau mau ngajak milih ya silahkan, mau milih ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman semua mau milih, entah itu calon anggota DPR, DPRD, bupati, wali kota, presiden, saya kira harus dilacak lah track recordnya. Track recordnya dia itu masa lalu itu sudah melakukan apa, terus yang dia lakukan itu positif atau negatif, dampaknya buat komunitas, dampaknya buat masyarakat itu baik atau buruk, itu perlu dicek. Jangan sampai terus kemudian kita milih orang, milih wakil yang akan menentukan, politik itu kan menentukan nasib kita. Kita mau terlibat nggak terlibat itu 5 tahun itu nanti kebijakan politik itu kita akan bahasanya itu pasti akan terkena dampak. Nah, tergantung kita mau ikut menentukan atau enggak gitu loh. Kalau kita milih dan milih orang itu tepat dan orang itu visinya juga bagus dan kemudian diijabahi sama Gusti Allah, orang itu terpilih, insya Allah kebijakan politiknya juga baik ke depan untuk masyarakat. Tapi kalau jelas dari visi misinya nggak jelas, malah dia suka menyengsarakan masyarakat di masa lalunya, ya pasti kebijakan yang akan muncul nggak jauh-jauh dari sifatnya yang di masa lalu itu. Itu makanya penting, karena begini, politik itu kan bicara masalah satu komunikasi politik, yang kedua bicara masalah citra. Ya kita harus paham lah, kalau belajar tentang teori komunikasi politik itu kan jelas. Itu masalah citra, masalah bagaimana kita marketing juga kan, marketing politik itu. Ya, itu bisa dirubah. Saya tidak mau nyontohkan di Indonesia lah, ntar banyak yang tersinggung. Saya nyontohkan di luar negeri aja. Orang nggak pernah tahu track recordnya Donald Trump di masa lalu gitu misalnya. Kemudian ketika dia terpilih jadi presiden gitu di Amerika Serikat, kan kebijakannya itu kan dampaknya ternyata buruk, terutama bagi warga kulit berwarna sama imigran kan. Nah, ini kan ternyata di masa lalu dia memang punya kecenderungan yang seperti itu gitu kan. Nah, makanya ini yang kita harus kulik lagi untuk pemimpin-pemimpin kita. Ada nggak kebijakan atau pemimpin-pemimpin kita yang akan kita pilih nanti yang kebijakannya buruk? Ada nggak pimpinan-pimpinan kita di masa lalu yang itu terlibat skandal korupsi gitu misalnya, terlibat dalam penyalahgunaan wewenang, terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan, termasuk ketika dia pernah menjadi pejabat apapun di situ, entah sipil atau militer, itu menyalahgunakan kewenangannya itu untuk untuk kepentingan tertentu gitu. Nah, ini yang harus kita lihat. Karena kalau kemudian dia terpilih, potensi dia melakukan seperti itu malah tambah gede kan? Karena dia punya kekuatan. Politik itu kan kekuasaan, berebut kekuasaan, dan nggak ada masalah kalau menurut saya kekuasaan itu harus direbut. Tapi yang harus dilihat itu ketika dia direbut dan sudah di tangan kita, itu mau digunakan untuk apa? Itu kan seperti pedang, seperti pisau atau pedang itu ya kalau mau jadi masakan kayak gini buat bikin rica-rica jadi enak gitu kan. Tapi kalau pisau untuk bunuh orang juga bisa gitu loh. Untuk menyakiti orang, melukai orang juga bisa. Nah, itu makanya kan tergantung bagaimana kita menggunakan itu. Untuk kekuasaan itu kan seperti itu. Ya alhamdulillah kalau kita di PKB itu kan selalu disampaikan bahwa kita ini kan kekuasaan itu digunakan satu untuk menjalankan amanat berdasarkan syariat gitu ya. Artinya menjalankan syariat itu ya bagaimana ini digunakan untuk menjalankan perintah-perintah agama gitu ya. Perintah agama itu kan ya jelas ya, mesti kan selalu baik perintah agama gitu.
buat untuk kebaikan, terus kemudian tidak digunakan untuk kemungkaran gitu ya sebenarnya sederhana konsepnya di PKB itu. Nah, tapi kan tinggal bagaimana pelaku politik itu yang ada di lapangan menerjemahkan itu sih. Oke, itu dulu hari ini. Terima kasih, nanti sampai ketemu di kesempatan Makan. berikutnya sama Mas Denny. Sampai ketemu lagi ya, nanti kita cari makanan lagi yang khas Grobogan.